Psikometri merupakan cabang ilmu psikologi yang berfokus pada pengukuran aspek-aspek psikologis manusia, seperti kecerdasan, kepribadian, minat, bakat, motivasi, sikap, dan berbagai karakteristik lainnya. Dalam praktik pendidikan, konseling, maupun penelitian psikologi, psikometri memegang peranan penting karena menjadi dasar dalam menyusun alat ukur atau tes yang dapat digunakan untuk memperoleh data secara objektif dan sistematis. Tanpa alat ukur yang baik, hasil pengukuran bisa menjadi tidak tepat dan menyesatkan. Suatu tes atau alat ukur psikologis tidak dapat dibuat secara sembarangan. Tes harus memenuhi syarat ilmiah agar hasil yang diperoleh benar-benar dapat dipercaya. Dua syarat utama dalam psikometri adalah validitas dan reliabilitas. Validitas menunjukkan apakah tes benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan reliabilitas menunjukkan apakah hasil pengukuran tersebut konsisten dan dapat dipercaya. Selain itu, dalam psikometri juga dipelajari konsep statistik dasar yang digunakan untuk mengolah hasil tes, seperti distribusi frekuensi, mean, median, modus, variance, standar deviasi, skor Z, skor T, dan korelasi Pearson. Materi psikometri juga membahas bagaimana proses konstruksi tes, yaitu langkah-langkah menyusun alat ukur mulai dari penetapan tujuan, penentuan konstruk, penulisan butir soal, uji coba, analisis butir, revisi, sampai standarisasi dan penyusunan norma. Semua langkah tersebut sangat penting agar tes yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan layak digunakan. Selain itu, psikometri juga membahas pelaksanaan tes individual dan tes kelompok, termasuk kelebihan, kekurangan, dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam administrasi tes. Konsep validasi. Validitas adalah sejauh mana suatu tes benar-benar mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan kata lain, validitas menunjukkan ketepatan alat ukur. Jika sebuah tes dirancang untuk mengukur kecemasan, maka tes tersebut harus benar-benar mengukur kecemasan, bukan hal lain seperti depresi, kelelahan, atau kemampuan berbicara. Validitas menjadi hal yang sangat penting karena alat ukur yang tidak valid akan menghasilkan data yang keliru dan dapat menyebabkan kesimpulan yang salah. Dalam psikometri, validitas dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria. Konsep validasi. Validitas adalah sejauh mana suatu tes benar-benar mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan kata lain, validitas menunjukkan ketepatan alat ukur. Jika sebuah tes dirancang untuk mengukur kecemasan, maka tes tersebut harus benar-benar mengukur kecemasan, bukan hal lain seperti depresi, kelelahan, atau kemampuan berbicara. Validitas menjadi hal yang sangat penting karena alat ukur yang tidak valid akan menghasilkan data yang keliru dan dapat menyebabkan kesimpulan yang salah. Dalam psikometri, validitas dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria. 2.1.1 Validitas isi, content validity. Validitas isi adalah sejauh mana butir-butir dalam suatu tes mewakili keseluruhan isi, domain, atau materi yang hendak diukur. Dalam tes pendidikan, validitas isi berarti soal-soal harus sesuai dengan indikator pembelajaran dan mencakup seluruh materi yang telah diajarkan. Dalam skala psikologi, validitas isi berarti item-item harus mewakili seluruh aspek konstruk psikologis yang diukur. Contoh validitas isi, misalnya seorang dosen ingin membuat tes mata kuliah psikometri. Materi yang telah diajarkan meliputi validitas, reliabilitas, statistik dasar, konstruksi tes, tes individu dan kelompok. Jika soal ujian yang dibuat hanya berisi materi validitas dan reliabilitas, sedangkan statistik dasar dan konstruksi tes tidak dimasukkan, maka tes tersebut belum mewakili keseluruhan materi. Artinya, validitas isi tes tersebut kurang baik. Contoh lain, jika peneliti ingin membuat skala stres akademik mahasiswa, maka item-item harus mewakili berbagai gejala stres akademik, misalnya, tekanan tugas, kecemasan menghadapi ujian, kelelahan mental, kekhawatiran terhadap nilai, sulit tidur karena tugas. Jika item hanya menanyakan, saya sering sedih, maka item itu belum tentu mewakili stres akademik, karena bisa saja lebih mengarah pada depresi. Validitas konstruk, konstruk validity. Validitas konstruk adalah sejauh mana tes benar-benar mengukur konstruk psikologis yang menjadi sasaran pengukuran. Konstruk adalah konsep abstrak yang tidak dapat dilihat secara langsung, misalnya kecemasan, motivasi belajar,
kepercayaan diri, stres, atau kecerdasan. Suatu alat ukur dikatakan memiliki validitas konstruk yang baik apabila item-item di dalamnya memang mencerminkan konstruk yang dimaksud. Dengan kata lain, semua item harus sesuai dengan teori mengenai konstruk tersebut. Contoh validitas konstruk, misalnya dibuat skala motivasi belajar. Konstruk motivasi belajar dapat meliputi semangat mengikuti perkuliahan, ketekunan belajar, usaha memahami materi, kemauan mengerjakan tugas, keinginan berprestasi. Maka item-item yang sesuai misalnya, saya tetap belajar meskipun tidak ada ujian. Saya berusaha memahami materi yang sulit. Saya mencari bahan tambahan agar lebih memahami pelajaran. Sebaliknya, item seperti, saya suka bermain bersama teman. Saya senang menonton film di malam hari, tidak secara langsung mengukur motivasi belajar. Karena itu, item tersebut tidak mendukung validitas konstruk. Validitas kriteria, criterion validity. Validitas kriteria adalah sejauh mana skor tes berhubungan dengan ukuran eksternal atau kriteria tertentu yang relevan. Kriteria ini bisa berupa nilai, performa kerja, hasil diagnosis, atau ukuran lain yang dapat dijadikan pembanding. Validitas kriteria terbagi menjadi dua, yaitu validitas konkuren, yaitu validitas yang diuji dengan membandingkan skor tes dengan kriteria lain pada waktu yang sama. Validitas prediktif, yaitu validitas yang menunjukkan kemampuan tes memprediksi hasil di masa depan. Contoh validitas konkuren, misalnya dibuat skala depresi baru. Untuk mengetahui validitas konkuren, hasil skala tersebut dibandingkan dengan hasil wawancara klinis psikolog pada saat yang sama. Jika orang yang dinilai depresi oleh psikolog juga memperoleh skor tinggi pada skala depresi, maka validitas konkuren skala tersebut baik. Contoh validitas prediktif. Tes seleksi masuk perguruan tinggi digunakan untuk memprediksi prestasi akademik mahasiswa di masa depan. Jika peserta dengan skor tinggi pada tes seleksi cenderung memperoleh IPK tinggi setelah kuliah, maka tes tersebut memiliki validitas prediktif yang baik. Pengujian validitas. Setelah tes disusun, validitasnya perlu diuji. Dalam PPT disebutkan beberapa cara pengujian validitas, yaitu expert judgment, analisis faktor konfirmatori, CFA, korelasi dengan kriteria, dan korelasi item total. Expert judgment, panel ahli. Expert judgment adalah penilaian terhadap butir-butir tes oleh para ahli yang memahami bidang yang diukur. Para ahli menilai apakah butir sudah sesuai dengan konstruk, indikator, dan tujuan tes. Contoh, jika peneliti membuat skala kecemasan ujian, maka skala itu dapat dinilai oleh dosen psikologi, ahli psikometri, dosen bimbingan dan konseling. Para ahli akan memeriksa apakah item seperti, saya merasa jantung berdebar sebelum ujian, saya sulit tidur menjelang ujian, memang menggambarkan kecemasan ujian. Jika ada item yang tidak sesuai, item tersebut direvisi atau dibuang. Analisis faktor konfirmatori, CFA. CFA digunakan untuk menguji apakah item-item benar-benar membentuk konstruk yang sama sesuai teori. CFA biasanya dipakai dalam penelitian psikologi untuk memastikan struktur faktor dalam suatu skala. Contoh, misalnya skala kecemasan memiliki 3 dimensi, gejala fisik, gejala kognitif, gejala perilaku. Maka melalui CFA dapat diuji apakah item-item gejala fisik memang berkumpul dalam faktor fisik, item-item gejala kognitif masuk dalam faktor kognitif, dan seterusnya. Jika hasil CFA sesuai, maka validitas konstruk semakin kuat. Korelasi dengan kriteria. Cara ini dilakukan dengan menghubungkan skor tes dengan kriteria eksternal yang relevan. Contoh, skala motivasi belajar mahasiswa dapat diuji dengan mengorelasikan skor motivasi dengan IPK mahasiswa, kehadiran kuliah, keaktifan dalam kelas, hasil ujian semester. Jika mahasiswa dengan motivasi tinggi cenderung memiliki kehadiran dan IPK yang lebih baik, maka skala motivasi tersebut memiliki validitas yang mendukung. Korelasi item total. Korelasi item total digunakan untuk melihat hubungan antara skor setiap item dengan skor total tes. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah item tersebut sejalan dengan keseluruhan konstruk yang diukur. Contoh, dalam skala kecemasan 20 item, hasil analisis menunjukkan item 1 sama dengan 0,45, item 2 sama dengan 0,40, item 3 sama dengan 0,12. Artinya item 1 dan item 2 cukup baik karena berkorelasi cukup kuat dengan skor total,
sedangkan item 3 kurang baik karena korelasinya rendah. Oleh karena itu, item 3 perlu direvisi atau dihapus. Statistik, konsep dasar. Statistik dasar dalam psikometri sangat penting karena digunakan untuk mengolah dan menafsirkan hasil tes. 2.5.1 Distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah penyajian data dalam bentuk tabel atau grafik untuk menunjukkan sebaran skor. Contoh, nilai 10 mahasiswa, 60, 65, 70, 70, 75, 75, 75, 80, 85, 90. Distribusi frekuensinya, 60 sama dengan 1 orang, 65 sama dengan 1 orang, 70 sama dengan 2 orang, 75 sama dengan 3 orang, 80 sama dengan 1 orang, 85 sama dengan 1 orang, 90 sama dengan 1 orang. Dari sini dapat dilihat bahwa nilai yang paling sering muncul adalah 75. 2.5.2 Tendensi sentral. Tendensi sentral adalah ukuran pemusatan data yang terdiri dari min, median, dan mode. Min adalah rata-rata dari seluruh skor. Contoh, nilai 70, 80, 90. Min sama dengan 70 plus 80 plus 90. 3 sama dengan 80B. Median. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Contoh, 60, 70, 80, 90, 100. Median sama dengan 80C. Mode. Mode adalah skor yang paling sering muncul. Contoh, 60, 70, 70, 80, 90. Mode sama dengan 70. 2.5.3 Variabilitas. Variabilitas menunjukkan seberapa menyebar data dari rata-ratanya. Rank adalah selisih antara skor tertinggi dan skor terendah. Contoh, skor tertinggi sama dengan 90. Skor terendah sama dengan 60. Rank sama dengan 30B. Varians dan standar deviasi. Varians dan standar deviasi menunjukkan tingkat penyebaran skor. Contoh, kelompok A, 70, 71, 72, 73, 74. Kelompok B, 50, 60, 70, 80, 90. Kelompok B memiliki penyebaran skor yang lebih besar, sehingga standar deviasinya juga lebih besar. 2.5.4 Distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi data berbentuk kurva lonceng. Dalam distribusi ini, sebagian besar skor berada di sekitar rata-rata, sedangkan skor yang sangat tinggi atau sangat rendah jumlahnya sedikit. Contoh, pada ujian 300 mahasiswa, sebagian besar nilai berada di rentang 70-80, sedangkan yang mendapat nilai 30 atau 100 hanya sedikit. Ini menunjukkan pola distribusi normal. 2.5.5 Skor Z. Skor Z menunjukkan posisi skor seseorang terhadap rata-rata kelompok. Rumus, Z sama dengan X, M, SD. Contoh, skor Andi sama dengan 80. Min kelas sama dengan 70. SD sama dengan 5Z sama dengan 80 sampai 70. 5 sama dengan 2. Artinya, skor Andi berada 2 standar deviasi di atas rata-rata. 2.5.6 Skor T. Skor T adalah transformasi dari skor Z agar lebih mudah dipahami dan tidak memiliki nilai negatif. Rumus, T sama dengan 50 plus 10Z. Contoh, jika Z sama dengan 2, maka T sama dengan 50 plus 10, 2, sama dengan 70. Artinya skor tersebut berada di atas rata-rata. Konstruksi tes. Bagian 1. Konstruksi tes adalah proses penyusunan alat ukur atau tes dari awal sampai siap digunakan. 2.6.1 Penetapan tujuan tes. Langkah pertama adalah menentukan tujuan tes. Apakah untuk seleksi, diagnosis, evaluasi hasil belajar, penelitian. Contoh, tes masuk perguruan tinggi bertujuan untuk seleksi, sedangkan skala kecemasan bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kecemasan. 2.6.2 Definisi domain dan konstruk. Pada tahap ini ditentukan konstruk apa yang akan diukur dan aspek-aspeknya. Contoh, jika ingin mengukur stres akademik, maka domainnya bisa meliputi tekanan tugas, ketakutan gagal, kelelahan mental,
kecemasan ujian. 2.6.3 Penulisan butir. Item atau soal ditulis sesuai kisi-kisi dan indikator. Contoh item skala kecemasan. Saya merasa tegang saat menghadapi ujian. Saya sulit tidur sebelum presentasi. Contoh soal pilihan ganda. Validitas adalah A. Ketepatan alat ukur, B. Jumlah soal, C. Waktu pengerjaan, D. Nilai tertinggi. Jawaban A. 2.6.4 Review dan revisi butir. Item yang sudah ditulis perlu ditelaah dan direvisi agar lebih baik. Contoh, item, saya tidak pernah tidak merasa takut saat ujian. Kalimat ini membingungkan. Revisi, saya merasa takut saat menghadapi ujian. Konstruksi tes. Bagian 2. 2.7.1 Uji coba, tryout. Tes diuji coba pada sampel yang mewakili populasi sasaran. Contoh, skala stres akademik 40 item diuji pada 100 mahasiswa sebelum dipakai secara resmi. 2.7.2 Analisis butir. Setelah tryout, item dianalisis dari segi tingkat kesulitan, daya beda, dan fungsi distraktor. A. Tingkat kesulitan, menunjukkan seberapa mudah atau sulit suatu soal. Contoh, jika 80 dari 100 peserta menjawab benar, maka P sama dengan 0,80 soal cukup mudah. B. Daya beda, menunjukkan kemampuan item membedakan peserta berkemampuan tinggi dan rendah. Contoh, jika kelompok atas lebih banyak menjawab benar dibanding kelompok bawah, maka item memiliki daya beda baik. C. Fungsi distraktor. Distraktor adalah pilihan pengecoh pada soal pilihan ganda. Contoh, jika semua peserta langsung tahu jawaban benar dan tidak ada yang memilih opsi pengecoh, maka distraktor kurang berfungsi. 2.7.3 Seleksi dan revisi butir. Item yang baik dipertahankan, item kurang baik direvisi, dan item jelek dibuang. Contoh, dari 40 item, 25 item dipakai, 10 item direvisi, 5 item dibuang. 2.7.4 Standarisasi dan norma. Tes yang sudah final perlu distandardisasi, yaitu dibuat prosedur baku dalam pelaksanaan, scoring, dan interpretasi. Contoh standarisasi waktu pengerjaan 60 menit, instruksi dibacakan sama, pengawasan sama di setiap ruang. Contoh norma, skor mahasiswa dibandingkan dengan kelompoknya. 80 ke atas sama dengan tinggi. 60-79 sama dengan sedang, di bawah 60 sama dengan rendah. Tes individu dalam kelompok. 2.8.1 Tes individual. Tes individual diberikan kepada satu orang dalam satu waktu. Ciri-ciri fleksibel, pengamatan perilaku lebih detail, membutuhkan waktu lebih lama, biaya lebih besar. Contoh, tes intelijensi seperti WAIS atau Stanford Binet yang dilakukan satu orang dengan penguji. 2.8.2 Tes kelompok. Tes kelompok diberikan kepada banyak orang sekaligus. Ciri-ciri efisien, hemat waktu, lebih murah, pengamatan individu terbatas. Contoh, tes masuk perguruan tinggi, TOEFL, SAT, atau ujian semester di kelas. 2.8.3 Hal yang harus diperhatikan dalam tes kelompok. Standarisasi prosedur. Semua peserta harus mendapat instruksi dan waktu yang sama. Kondisi lingkungan. Ruangan harus nyaman, terang, dan tidak bising. Kecemasan tes. Peserta bisa merasa tegang saat tes massal. Interpretasi normatif. Skor dibandingkan dengan norma kelompok. Pencegahan kecurangan. Pengawasan harus baik dan bisa digunakan beberapa paket soal. Contoh, dalam ujian masuk kampus, peserta ditempatkan di ruangan besar dengan pengawas, waktu yang sama, dan kadang ada paket A serta paket B untuk mencegah mencontek.